wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Susiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 003 Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan juga fasilitator saya, yaitu Ibu Salmiwati MPD dan pengajar praktik Ibu Febrina SSI MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Yang akan saya sampaikan adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan diri sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian atau pujian. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun motivasi perilaku manusia yang berupa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk ke dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi perilaku manusia yang berupa menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal atau motivasi yang dari dalam diri manusia sendiri. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdiri dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, seorang guru bekerja sama dengan siswa, memberi tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru yang berperan sebagai seorang manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan dari pelaksanaan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar modul. Keterkaitan antar modul budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah yang pertama, keterkaitan budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antar modul budaya positif dan modul nilai dan peran guru penggerak
adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan antar modul budaya positif dan modul pada visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan membuat kalimat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dan pemahaman. Pada tahap refleksi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dengan baik dalam diri setiap guru, diaplikasikan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah materi tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Saya baru menyadari bahwa penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Pemberian penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghakimi. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Hanya sesekali saja saya menjadi manajer. Untuk kedepannya, saya akan terus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya diantaranya menangani murid yang berkelahi dan sering terlambat masuk kelas, serta banyak tugas sekolah yang tidak dikerjakan. Saya menerapkan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah dalam menyelesaikan suatu masalah dan dalam menempatkan diri, posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya gunakan ketika berinteraksi dengan murid adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat salah. Namun, karena hal itu juga yang saya dapatkan dari guru-guru saya sewaktu sekolah, maka saya melakukannya juga. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai rutin menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan tidak merasa bersalah lagi. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menentukan kesadaran dan tanggung jawab pada diri murid. Dengan demikian, perbedaan saya yang dulu dengan yang sekarang adalah saya menjadi guru yang lebih tenang dan mampu menyelesaikan masalah pada murid dengan lebih bijak tanpa memberi rasa bersalah atau menyakiti hati murid lagi. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Jawaban saya pernah. Namun, saya hanya menggunakan 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan dan pertanyaan, tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun berada. Demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.